Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan seperti saat sekarang ini. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang pendidikan, yakni dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw killahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahas sulli min rahmatih wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah selain Dia semata, dan tidak ada sekutu baginya. Kata qada dalam ayat ini mengandung makna perintah, yaitu perintah untuk berbakti kepada orang tua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Yakni Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian selanjutnya, imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw killahuma fala takul lahuma uffin. Jika salah satu dari kedua atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya. Maksudnya, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Kemudian penggalan ayat selanjutnya yaitu wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, yakni janganlah kamu bersikap buruk kepada mereka. Maksudnya, janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu bertutur sapa baik dan lemah lembutlah terhadap keduanya,
serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian di ayat ke-24, wahfid lahuma janahas sulli min rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, yakni berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya. Maksud berendah dirilah kepada keduanya ketika mereka telah berusia lanjut, dan berdoalah untuk mereka dengan doa ini bila mana keduanya telah meninggal dunia. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ayat tersebut mengajarkan kita supaya mendoakan kedua orang tua agar selalu mengasihi keduanya sebagaimana mengasihi kita di waktu kecil. Doa tersebut hendaklah dibaca ketika kedua orang tua masih hidup, terlebih apabila ketika sudah meninggal dunia. Doa anak yang soleh tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat. Kemudian nilai dan makna yang terkandung bagi manusia. Nilai atau makna yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu menyadarkan kita tentang arti pentingnya pendidikan sejak dini, khususnya ketika anak masih kecil. Kita harus sejak dini mendidiknya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Nabi, agar menjadikan anak sebagai anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban anak yang tidak pernah selesai untuk ditunaikan. Alhamdulillah, demikian pembahasan ayat-ayat tentang pendidikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.